Halo guys, sobat-sobatku yang berbahagia dimanapun kalian berada, gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya guys. Berjumpa lagi bersama kami, channel Mondes Movie, channel yang khusus membahas alur film. Sebuah pepatah yang mengatakan bahwa fitnah lebih kejam daripada pembunuhan ternyata bukanlah kiasan atau ungkapan semata. Karena di film kali ini kita akan benar-benar mengetahui bagaimana fitnah itu menghancurkan hidup seseorang. Dan yang menarik, fitnah itu dilakukan oleh orang yang notabene tidak pernah berbohong dan selalu jujur apa adanya. Lalu bagaimana kisah selanjutnya? Seperti biasa, jangan kemana-mana, tetap di dia wae. Di awal film kita diperlihatkan oleh aktor utama kita yang bernama Lukas yang merupakan seorang guru TK. Beliau adalah seorang guru TK paruh waktu atau yang biasa di negara kita itu ya guru honorer lah. Di sini kita melihat betapa dekatnya Lukas dengan anak didiknya yang sudah dianggap sebagai anaknya sendiri. Senada dengan hal tersebut, anak-anak pun menyukai Lukas terutama karena sikapnya yang begitu menyayangi mereka. Bahkan dia tak ragu ngombehan atau bahasa Indonesianya nyebokin anak yang baru buang air. Hallo, tør. Hvad sagde du? Sementara itu di sisi lain film akan memperlihatkan seorang anak kecil yang bernama Clara sedang tersesat dan kebingungan ketika berada di suatu tempat. Rupanya Clara adalah salah satu anak didik Lukas yang juga merupakan anak dari sahabat sang guru yang bernama Theo. Tak membuang waktu lagi, Lukas segera mengantar pulang Clara ke rumahnya. Di sini kita mengetahui pula bahwa Lukas adalah seorang duda yang mempunyai satu orang anak. Kehidupan Clara sendiri ternyata begitu memilukan untuk seorang anak kecil yang kesehariannya harus diisi dengan kegembiraan. Di rumahnya dia sering mendengar keributan antara kedua orang tuanya yang entah disebabkan karena hal apa. Dan jelas hal itu tidak baik bagi perkembangan mental dan psikologis anak itu. Bahkan kita akan dibuat geram dan tak habis pikir oleh kelakuan kakaknya yang secara sengaja dan gamblang memperlihatkan gambar porno kepada Clara tanpa rasa bersalah sedikit pun. Sehingga hal tersebut tentu saja memberikan sebuah pengaruh buruk untuk Clara. Dan itu akan menjadi sumber bencana yang begitu fatal untuk anak itu dan orang lain di kemudian hari. Hej Clara! Hvor lyder kendt! Prøv at se Clara, den strider lige ud i luften. Clara rupanya memang benar-benar menjadi korban dari satu keluarga yang tidak harmonis. Hal itu disadari oleh Lukas yang mencoba membantu Clara dengan menegur orang tuanya yang tidak peduli dengan apa yang akan terjadi pada Clara suatu saat nanti. Dan Lukas pula lah yang kembali mencoba memberikan sebuah perhatian kepada Clara agar dia merasa senang dan bahagia. Dengan semua yang telah dilakukan Lukas kepada dirinya, Clara merasa bahwa hanya Lukaslah satu-satunya orang yang menyayanginya. Dia pun kemudian berencana mempersiapkan dan akan memberikan sebuah hadiah untuk Lukas. Namun setelah itu, kita akan dibuat tak percaya dan terkejut sekaligus heran dengan apa yang dilakukan oleh Clara kepada Lukas. Saat sedang bermain dengan anak-anak lain, Clara secara tidak puguh-puguh memberikan sebuah ciuman kepada Lukas. Dan yang membuat kita semakin geleng-geleng kepala, Clara memberikan ciuman itu tepat di bibir Lukas yang membuat sang guru TK tersebut menjadi kaget bukan kepalang. Der kommer døde hånden. Okay, så skal vi tage frugt nu. Okay. Merasa bahwa ada yang tidak beres dengan diri Clara, Lukas pun menegur anak itu dengan mengatakan bahwa apa yang dilakukannya seharusnya diberikan kepada orang tuanya bukan kepada orang lain. Setelah itu Lukas mengembalikan hadiah yang sudah diberikan Clara kepada dirinya. Dan jelas hal itu membuat Clara merasa marah dan kecewa. Namun kita kembali akan dibuat tak percaya manakala Clara mengatakan bahwa hadiah itu bukan dari dirinya. Dia mengatakan bahwa ada seseorang yang memberikan hadiah itu dan mengatasnamakan dirinya. Dari hal ini kita bisa mengetahui bahwa sepertinya memang benar ada yang tidak beres pada diri Clara. Yang jelas akibat itu dari pengaruh suatu hal yang dia terima. Den synes jeg, du skal give til drengene. Den er ikke fra mig. Jeg synes ellers, der står Clara på. Ja. Så må det være nogen, der driller dig. Masih di tempat yang sama, film memperlihatkan seseorang yang merupakan kepala sekolah dari tempat tersebut yang bernama Gret. Kemudian Gret bertanya kepada Clara yang tampak diam dan murung seperti sedang memikirkan sesuatu. Dan disinilah semua bencana dan masalah itu bermula.
Karena tanpa kita duga Clara mengatakan bahwa dia tidak suka kepada Lukas karena Lukas orang yang bodoh dan tidak tahu diri. Dan setelah itu Clara mengatakan sesuatu yang di luar dugaan yang membuat saya pun tidak percaya dengan apa yang sudah saya dengar. Jeg hader Lukas. Hvorfor ikke det? Han er dum, og han har en tissemand. Han strider livet i luften som... Er der sket noget, Clara? Dengan polosnya Clara mengatakan bahwa Lukas mempunyai bobogaan atau alat kelamin yang besar dan keras. Dan hal itu tentu saja akibat dari ulah sang kakak yang telah memberikan sesuatu yang tidak layak kepada dirinya. Hingga akhirnya anak itu meniru apa yang sudah kakaknya lakukan. Namun yang jadi masalah, hal itu tentu saja akan menjadi sebuah bencana yang bisa menghancurkan diri orang lain yang dia bicarakan, yaitu Lukas. Sontak hal tersebut membuat sang kepala sekolah menjadi syok dan benar-benar tidak percaya dengan apa yang sudah dia dengar. Namun begitu, dia tidak langsung memvonis hal itu karena mungkin saja Clara sedang berimajinasi. Untuk itu dia pun segera memanggil Lukas untuk mengkonfirmasi apa yang sudah dia lakukan. Lukas yang tidak melakukan hal itu jelas pelangap-pelongo dengan apa yang sudah Gret tanyakan. Karena memang Lukas tidak tahu dengan apa yang sedang Gret bicarakan saat ini. Hey, Lukas, kom lige og sæt dig ned. Jeg kan simpelthen ikke få det ud af hovedet. Barnet siger, der er sket ting imellem jer, som... Ja, det kan jeg ikke sige. Normalt kun bør ske mellem voksne mennesker. Merespon hal itu, Gret mendatangkan seorang psikiater untuk menguji apa Clara sedang berbohong atau memang kejadian itu benar-benar sudah terjadi. Awalnya Clara mengatakan bahwa dia tidak mau membicarakan hal itu dan meminta ingin bermain. Namun saat psikiater mendesak dengan mengatakan bahwa Clara seorang pembohong karena dia tidak mau berbicara, Clara pun langsung bereaksi dan menjawab semua apa yang psikiater tanyakan dengan semua jawaban ya. Du kan godt fortælle det. Var der noget om, at du sagde, at du havde set Lukas' tissemand? Dan pada suatu waktu, akhirnya psikiater bertanya tentang suatu hal yang ekstrim dan pasti Anda pun tidak menyangkanya. Bahkan sampai membuat Gret muntah akibat tidak bisa membayangkan apa yang sudah terjadi. Dan yang membuat kita heran, Clara kembali mengiyakan apa yang sudah ditanyakan olehnya dengan sebuah anggukan. Dan tentu saja hal itu bisa membuat Lukas benar-benar sedang dalam bahaya besar. Vi er færdige lige om lidt. Dan vise dig sin tissemand. Der kom noget hvidt fra den. Dengan apa yang sudah dikatakan Clara, Gret kemudian mengadakan rapat dengan para orang tua. Sementara itu, Lukas diperintahkan untuk mengambil cuti agar suasana ini tidak menimbulkan ketegangan. Tak membuang waktu lagi, Gret kemudian memanggil orang tua Clara dan menceritakan apa yang sudah terjadi. Sang ibu pun tidak percaya dengan apa yang sudah Gret katakan. Terlebih dia sudah menganggap Lukas sebagai saudaranya sendiri karena bersahabat dengan ayah dari Clara. Setelah itu, Gret meminta maaf kepada para orang tua karena telah merasa kecolongan dan memberikan warning kepada orang tua agar berhati-hati. Dan selanjutnya, akibat dari fitnah itu akan benar-benar dirasakan oleh Lukas secara langsung. Ole siger, vi må indstille os på, vi har pligt til at informere de andre forældre. Singkat cerita, film menceritakan anak Lukas yang bernama Markus mengatakan bahwa ayahnya telah terkenal akibat perbuatan yang telah dia lakukan. Dan tentu saja terkenal dalam hal ini mengacu pada sesuatu yang berkonotasi negatif. Lukas pun segera menemui Gret untuk mengkonfirmasi apa yang sebenarnya terjadi. Namun begitu, Gret terkesan menghindar dan mengatakan bahwa dia sangat jijik dengan apa yang sudah Lukas lakukan kepada Clara. Tak berbeda dengan Gret, para orang tua murid pun memandang Lukas dengan tatapan sinis. Itu artinya dampak dari fitnah itu sudah mulai terasa. Dan ini hanya sebagian kecil dari dampak yang akan Lukas alami. Tanpa dia sadari bahwa dampak yang lebih besar dan lebih parah akan dia rasakan setelah ini. Jeg tror på børnene, Lukas. Det har jeg altid gjort. Clara er en lille uskyldig pige. Du må være syg. Det er min bedste vens datter, det ved du godt, ikke? Ja, kom så. Jeg vil gerne holde dig med ud Hvad er her. det, hun har sagt til dig, der er sket? Untuk mengetahui apa yang sebenarnya telah terjadi, Lukas pun pergi ke rumah Theo untuk berbicara dengannya tentang masalah ini. Namun respon yang didapat pastilah sebuah sambutan yang kurang menyenangkan yang Lukas alami. Dia pun terlibat keributan dengan Theo karena sudah termakan fitnah yang sudah terlanjur menyebar. Bahkan saat Clara mengatakan bahwa Lukas tidak bersalah, hal tersebut tidak berdampak apa-apa karena sudah termakan fitnah yang ada. Dan disinilah arti sebuah pepatah yang mengatakan bahwa fitnah lebih kejam dari pembunuhan memang benar adanya. Lukas tetap menjadi sasaran kemarahan orang tua Clara.
Walaupun dia dan Clara sudah mengatakan yang sebenarnya, hingga akhirnya Lukas pun harus pergi dari rumah itu dengan keadaan yang mengenaskan. Lukas, du skal gå nu. Vil du være sød og svare, hvad har jeg fortalt dig? Ved du hvad? Ud! Jeg gider ikke sidde her. Jeg tror, du har, for det siger hun jo. Sindssygt eller hvad? Hvis du har rørt min lille datter. Det var bare mig, der sagde noget dumt noget. Han har ikke gjort noget. De siger alt muligt. Di tempat yang berbeda, Lukas kedatangan anak sematawayangnya yang bernama Markus. Markus ini adalah satu-satunya orang yang percaya bahwa Lukas tidak bersalah dan akan membantu dia dalam membuktikan bahwa ayahnya tidak lebih dari korban fitnah semata. Namun yang jadi masalah, orang yang menyebar fitnah ini adalah seseorang yang terkenal dianggap jujur dan apa adanya, yaitu seorang anak kecil yang bernama Clara. Markus? Ketika Markus sedang berbelanja di Indo April, dia mendapatkan sebuah intimidasi dari karyawan toko dengan sebuah ancaman bahwa toko ini tidak menerima transaksi dari seorang pedofil, yang hal itu pastinya merujuk kepada Lukas. Hej Markus. Var du ikke din far med i dag? Kan du så ikke hilse mig og sige, at han ikke skal handle her mere, og han skal... Dan fitnah itu ternyata bukan hanya berdampak untuk orang yang bersangkutan, akan tetapi orang terdekat dari korban fitnah itu ikut pula merasakan dampaknya, dan pastinya dampak tersebut bukanlah dampak yang menyenangkan. Lebih parah dari semua itu, pihak kepolisian akhirnya turun tangan dengan menangkap Lukas atas tuduhan pelecehan yang telah dia lakukan. Dan pastinya narapidana kasus seperti ini adalah narapidana yang paling apes, karena boolnya dipastikan tidak aman lagi. Aduh, naon ieu goblok. Er det din søn? Skal jeg gå ind og ringe til mor? Og så Markus pun segera pergi ke rumah Clara berharap dia mendapatkan keadilan atas hal yang sudah menimpa ayahnya. Alih-alih mendapatkan jawaban, Markus justru mendapatkan sebuah pelajaran dan beberapa pukulan dari orang-orang yang ada di sana. Karena dia telah mendesak Clara dengan sebuah pertanyaan yang membuat anak itu menjadi ketakutan. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa kita harus menghadapi masalah dengan kepala dingin, bukan dengan ombak-ambak tepara rugo. Hej Clara. Hej. Hvorfor lå du min far? Markus, så stopper der. Stop, du slipper det. Jeg tror lige, du lader pigen være. Kom nu, Johan. Kom så her. Kom nu her. Slip mig, mand. Stop. Walaupun fitnah itu sudah menyebar dan hampir membuat semua orang percaya, tapi masih ada beberapa orang yang menganggap bahwa hal ini adalah sebuah kebohongan yang telah dilakukan oleh seorang anak kecil. Namun yang jadi masalah, sekali lagi fitnah itu tidak bisa dibendung karena keluar dari mulut seseorang yang notabene tidak pernah berbohong. Satu hal yang membuat Lukas bisa dikatakan tidak bersalah adalah bukti pelecehan verbal yang tidak ada pada tubuh anak-anak. Ditambah hal itu dilakukan di basement rumah yang padahal rumah Lukas tidak ada basement sama sekali. Sehingga hal tersebut bisa menjadi acuan untuk mereka dalam upaya membebaskan Lukas dari segala tuduhan. Vi skal ikke have nogen kælder. Det betyder, at der er håb endnu. Nemlig. Jamen, hvad betyder det for Lukas? Jeg ved sgu ikke, om det er deres egen fantasi, et eller andet, de går og finder på. Pada akhirnya Lukas pun dibebaskan dari segala tuduhan karena tidak ada bukti yang memberatkan. Namun begitu, hal tersebut tidak serta-merta membuat Lukas bisa bebas dari ancaman orang lain yang sudah terlanjur percaya. Hal itu dibuktikan dengan teror yang didapat Lukas dan anaknya ketika sedang berada di rumah. Yang lebih parah dari semua itu, anjing Lukas telah dihabisi oleh orang misterius yang masih percaya akan fitnah tersebut. Hvad er det der? Kom ind. Markus, kom ind, altså. Du slipper! Hold op med det. Du skal du fryser! Keesokan paginya, intimidasi dan teror kembali Lukas dapatkan ketika berbelanja di Indo April. Dia mendapatkan beberapa pukulan dari karyawan hanya karena mereka tidak suka Lukas berbelanja di tempat tersebut. Lukas pun hanya bisa menahan rasa sakit yang diterima dari pukulan itu. Dan jelas semua ini adalah efek domino dari fitnah yang sudah terlanjur menyebar. Ja, så er det ude. Kom. Jeg vil gerne lov til at få min ting. Så er det ud. Ud! Gå for langsomt. Kom ud. Yang lebih miris dari semua itu, orang tua Clara jelas melihat hal tersebut dan hanya diam saja tanpa bereaksi apa-apa. Yang padahal Clara sudah berkata bahwa Lukas tidak bersalah dan tidak terjadi apa-apa di antara mereka. Tapi mereka tetap tidak mempercayai apa yang sudah dikatakan tanpa melihat realita yang sebenarnya telah terjadi. Ej, Theo. Lad os nu bare blive her
Ketika sedang berada di sebuah gereja, Lukas datang dengan raut wajah yang sudah pasrah dengan semua yang telah dia alami. Dia pun sempat menjadi pusat perhatian orang-orang yang melihatnya dengan tatapan sinis. Saat itulah Theo terus berbicara dan pastinya hal itu membicarakan tentang apa yang sudah menimpa Lukas. Hingga akhirnya Lukas pun bereaksi dan mengajak Theo untuk menyelesaikannya dengan cara laki-laki. Ketika Clara terus berbicara bahwa Lukas tidak bersalah, Theo pun sempat berpikir bahwa mungkin memang semua ini adalah sebuah kesalahpahaman semata. Dia pun mulai berdamai dengan keadaan dan mulai berpikir tentang apa yang harus dilakukan untuk merubah semua ini. Hingga akhirnya dia pun memberanikan diri menemui Lukas untuk mengakhiri semuanya. Pada akhirnya mereka pun resmi berdamai dengan ditandai telah berkumpulnya sahabat-sahabat itu dalam sebuah acara peresmian Markus yang resmi mendapatkan lisensi untuk berburu. Dan film pun berakhir sampai di sini. Og tillykke, min dreng.